Bayangkan ini, kamu berlutut setiap malam, meneteskan air mata di bantal. Kamu berdoa dengan segenap hati untuk kesembuhan, untuk terobosan keuangan, untuk pasangan hidup, untuk pintu pekerjaan yang sudah lama kamu impikan. Tapi hari demi hari berlalu dan tidak ada yang berubah. Lalu kamu mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau tidak menjawab? Pasti kamu pernah merasa seperti itu. Kalau iya, tetaplah bersama saya. Karena kali ini, kita akan menyelami mengapa doamu mungkin tidak dijawab, pun tetap sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Saya ingin mengajak kamu merenung melalui beberapa kisah dalam Alkitab, karena ternyata bukan hanya kamu yang pernah merasa doanya tak dikabulkan. Bahkan para tokoh besar dalam iman Kristen pun pernah mengalaminya. Pertama, Musa yang tidak masuk tanah perjanjian. Musa sang pemimpin besar yang membawa Israel keluar dari Mesir, membelah Laut Teberau, menerima hukum Taurat langsung dari Allah. Namun tahukah kamu, di akhir hidupnya ia hanya bisa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Musa berdoa agar diperbolehkan masuk, namun Tuhan berkata, "Cukup, jangan lagi bicarakan hal itu." Ulangan pasal 3 ayat 26. Apakah Tuhan tidak sayang pada Musa? Justru sebaliknya. Tuhan mengasihi Musa, namun dia ada rencana yang lebih besar. Musa hanya bagian dari proses, dan Tuhan ingin Yosua melanjutkannya. Pelajaran, kadang kita hanya alat dalam rencana yang lebih besar dari yang kita mengerti. Kedua, Raja Daud dan anak dari Betsheba. Daud setelah jatuh dalam dosa dengan Betsheba, berdoa dan berpuasa agar anak mereka yang sakit bisa hidup. Yemerustis menangis menolak makan. Namun setelah 7 hari anak itu meninggal. Mengapa doanya tidak dikabulkan? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa konsekuensi dosa itu nyata. Namun kasih karunia-Nya tetap melimpah. Lahirlah Sang Salomo, raja bijak yang membangun bait Allah. Pelajaran, Tuhan bisa mengubah kehancuran menjadi kemuliaan, tapi tetap ada pelajaran di balik doa yang tidak dikabulkan. Keempat, Yesus sendiri di Taman Getsemani. Dan inilah yang paling menyentuh. Yesus, Sang Anak Allah, dalam penderitaan di Taman Getsemani berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Di Matius pasal 25 ayat 39. Tapi salib tetap datang. Paku tetap menembus tangannya. Karena melalui penderitaan itu, kita semua diselamatkan. Pelajaran, doa kita sering meminta jalan mudah, tapi Tuhan mengarahkan kita pada jalan salib yang menghasilkan keselamatan dan kemuliaan. Mengapa doamu tidak terpenuhi? Berikut beberapa alasan rohani yang bisa terjadi. 1. Karena itu bukan waktunya. Tuhan melihat dari kekekalan, kita hanya melihat hari ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang kita minta batu, dan Tuhan ingin memberi roti. 2 Marius pasal 7. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 3. Karena Tuhan sedang menguji imanmu. Walau belum melihat jawaban. Puro, karena hubungan kita dengan Tuhan terganggu. 2 orang benar besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 14. Tapi jika kita hidup dalam dosa, doa bisa terhalang. Timothy, karena Tuhan sedang memurnikan hatimu. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan kita karena Dia ingin mengubah kita terlebih dahulu. Kesimpulan, doa bukan tentang mengubah Tuhan untuk ikut kemauan kita. Doa adalah tentang membentuk hati kita agar selaras dengan kehendak-Nya. Jadi jika hari ini doamu belum dijawab seperti yang kamu mau, jangan putus asa. Mungkin Tuhan tidak memberi apa yang kamu inginkan, karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Bukan karena doamu akan langsung terkabul, tapi karena Tuhan yang kamu doakan adalah pribadi yang setia. Salam Des, dan Tuhan Yesus memberkati.